Pemirsa, sejak pandemi corona terjadi di Indonesia, sekolah diliburkan. Sudah hampir 3 bulan, anak-anak sekolah di rumah secara online. Selama 3 bulan ini, orang tua berubah fungsi menjadi guru sekaligus orang tua. Lalu apa yang terjadi dengan anak-anak yang biasa bersosialisasi dengan temannya, kini harus di rumah saja? Kita akan membahasnya dengan Ibu Felicitas Ka'ban selaku psikolog anak dan juga dengan Sarah Narolita sebagai ibu rumah tangga. Selamat siang, ibu-ibu. Siang, Mbak. Baik, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Ibu Sarah. Bu Sarah, selama hampir 3 bulan memandu anak-anak belajar di rumah, apa suka dukanya Bu Sarah? Banyak ya, terlebih sih kalau biasanya kan kalau misalnya di sekolah kan pembelajaran kan kayak lebih serius ya gitu, tertata gitu. Tapi ketika di rumah biasanya sih disiplinnya lebih berkurang ya jadinya ya, karena ngerasakan yang ngawasin ibunya sendiri gitu. Awal-awal itu emang effortnya tuh lebih besar ya, kayak anak-anak itu kan nggak terbiasa dengan gadget, jadi ketika mereka harus sekolah dari rumah gitu, kita tuh mulai memperkenalkan tuh, mulai dari Zoom-nya, belajar lewat aplikasi Zoom gitu, terus dibikinin grup WhatsApp gitu. Itu sih awal-awal tuh penyesuaiannya itu emang lumayan berat ya gitu. Biasanya tuh anak-anak tuh ngeluh karena ngetiknya tuh lama gitu. Kalau misalnya ada tugas tuh ngetiknya lama gitu. Tapi setelah 3 minggu tuh udah mulai normal sih gitu. Sekarang juga mereka belajarnya udah nggak ada masalah lagi gitu. Cuman kalau untuk efektif ya pasti lebih efektif di sekolah sih daripada di rumah. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kami mengenai dampak sekolah di rumah dalam waktu yang cukup panjang. Kita masih bersama dengan Ibu Felicitas Ka'ban selaku psikolog anak. Ibu Feli, kira-kira apa yang akan terjadi jika anak terlalu lama belajar di rumah? Iya, Mbak. Memang sukanya di rumah, mungkin mereka suratnya berangkat pergi ke sekolah gitu. Tapi kita perlu tahu juga bahwa sekolah formal itu melatih anak untuk lebih disiplin, untuk lebih taat peraturan. Jadi dampaknya ke anak kalau sudah terlalu lama belajar di rumah, mereka butuh adaptasi lagi yang lebih supaya untuk bisa masuk ke sekolah lagi nanti di tahun ajaran baru, Mbak Eva. Soal kedisiplinan, banyak juga para orang tua yang mengeluhkan bahwa sekolah di rumah ini mengurangi rasa atau perilaku disiplin anak di dalam rumah saat belajar bersama orang tua. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para orang tua? Di rumah itu sama saja kayak sekolah di tempat sekolah. Bangun tetap harus jam 6, berangkat jam 7, nanti kalau waktunya istirahat. Tapi ini juga perlu kompromi yang benar-benar dua arah dari orang tua dan anak gitu, Mbak. Jadi kita tidak bisa melakukan aturan yang straight. Pokoknya harus, nah itu anak akan jadi lebih terbebani gitu. Terlebih lagi orang tua kan juga punya urusan untuk ngurus rumah. Jadi memang dealing ini memang sangat perlu antara orang tua dan anak, Mbak Syafa. Baik, kita ke Bu Sarah, salah satu orang tua murid. Bu Sarah, setelah lebih dari 3 bulan anak Anda sekolah dari rumah, apa saja yang pernah dikeluhkan kepada Anda? Yang pertama sih yang paling dikeluhkan itu kangen ya sama teman-teman sekelas gitu. Biasa kan apalagi sejak penetapan sekolah di rumah itu kan mereka otomatis kan anak-anak ini nggak pernah keluar rumah ya gitu. Apalagi dengan adanya PSBB gitu. Jadi anak-anak itu cuma ada di rumah, belajar juga di rumah. Yang paling sering banget dikeluhkan sih sama mereka ya kangen, pengen ketemu sama teman-temannya, pengen main lagi. Kadang-kadang masih suka tuh ngajakin ke rumah temen sekelasnya, Kak, bisa nggak ya ke rumah temennya gitu ya, masih suka kayak gitu sih. Cuman lama-lama makin kesini sih si anak-anak ini kayak makin pinter sendiri sih. Mereka kadang-kadang tuh suka ada grup video call gitu, melepas kangennya itu dengan cara-cara itu sih gitu. Yang paling itu yang paling dikangenin ya sama anak-anak gitu. Yang keduanya ya biasanya ya belajar ya dengan gurunya. Katanya kalau dengan guru ya lebih mudah dipahami gitu, karena kalau sama ibu kan biasanya mungkin kayak ada rasa takut gitu kan. Kalau ibu kan kayak cenderung lebih perfeksionis ya gitu sih. Baik, Ibu Feli, kira-kira apa bekal psikologis yang bisa diberikan kepada anak-anak selama sekolah di rumah dan untuk menyambut kembali new normal di mana nantinya anak-anak akan kembali bersekolah di sekolah mereka? Iya, baiknya Pak, anak-anak
anak itu pintar sekali saat kita sudah memberikan informasi yang benar gitu. Jadi kita kasih tahu saat ini memang karena ada pandemi, ada virus, kita sekolahnya di rumah, tapi nanti kita akan ke sekolah lagi. Infokan ke anak kalau memang sudah ada jadwal gitu. Jadi misalnya 2 minggu lagi kita masuk sekolah ya nak, dan itu bikin suasana yang happy, yeay. Kita sekolah lagi, bisa ketemu bu guru ini, bisa ketemu teman si itu, kita bisa main sama si dia. Nah ini kita buat supaya anak itu juga merasa excited gitu. Belajar di rumah juga begitu, yeay kita belajar di rumah nih, happy ya, habis belajar bisa langsung nonton, atau habis belajar bisa langsung main sama mama gitu, nggak perlu nunggu jemputan pulang dulu ke rumah. Rasa happy excited ini yang harus kita tanamkan secara konsisten Mbak, supaya anaknya juga ngerasa bahwa di sekolah ataupun di rumah ya sama-sama belajar, sama-sama happy gitu. Jadi jangan ditakut-takutin, ntar masuk sekolah loh, nanti ada ketemu guru ini loh, ayo. Nah itu akan membuat anak cemas gitu loh Mbak Syafa. Terima kasih Ibu Felicitas Kaban dan juga Ibu Sarah Nurulita sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan salam untuk keluarga.